Selamat datang teman-teman semua. Pembelajaran kita pada hari ini adalah terkait tentang review latihan kelas online. Mari sama-sama kita dengarkan dengan baik review berikut ini. Tentang pembuatan graf otorisasi dengan 10 user yang terlibat. Di sini saya membuat graf otorisasi pembelian pemain sepak bola yang sukses. Pertama, user-usernya itu ada club owner, executive team management, financial staff, coach, league federation, player agent 1 dan 2, playernya sendiri 1 dan 2, serta negotiation staff. Untuk club owner sendiri perannya memberikan arahan serta dana untuk pemain yang akan dibeli pada executive team. Jadi uangnya atau dana serta misalnya ada target pemain yang ingin dibeli oleh klubnya, nanti dia akan menyerahkan segalanya ke executive team untuk diproses. Kemudian executive team atau team management memiliki tugas untuk memberitahu informasi dana yang dimiliki klub dari yang sebelumnya diberikan dari owner pada coach untuk melakukan pembelian pemain yang diinginkan, serta memberikan arahan pada financial staff untuk membuat laporan keuangan yang akan diserahkan pada league federation. Karena setiap adanya transfer, setiap klub manapun harus memberikan laporan keuangan atas pembelian pemain mereka agar dicatat dan tidak ada kecurangan dalam proses pembuatan keuangan mereka. Kemudian financial staff bertugas membuat laporan dana yang digunakan oleh klub dalam proses transfer pemain. Setelah itu mereka akan menyerahkan laporan tersebut pada penyelenggara liga atau leagues confederation. Selanjutnya ada coach. Coach adalah orang yang diberikan wewenang untuk mengeksekusi dana untuk mendapatkan pemain yang dibutuhkan dalam proses transfer, serta orang yang mengotak agen pemain untuk menawarkan tawaran pembelian seorang pemain yang berada dalam agensinya. Jadi perannya coach ini, dia bisa melakukan kontak dengan agen itu, berbicara secara langsung supaya bisa menawarkan kontrak pembelian gitu loh ibaratnya. Misalnya ada coach dari klub ini ingin membeli salah satu pemain dari klub lainnya. Nah, sebelum ke pemain tersebut, dia harus mengontak agennya terlebih dahulu karena nanti akan dibahas soal kontrak dan gaji dan segala macam. Kemudian League Federation, pihak yang menerima laporan data penggunaan dari suatu klub agar tidak terjadi FFP atau yang bisa dibilang financial fair play atau mudahnya kecurangan dalam pengisian data keuangan. Jadi setiap pengeluaran dari klub untuk proses transfer pemain itu harus didata dengan jelas, karena terkadang ada klub yang melakukan kecurangan untuk membuat laporan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena di setiap liga itu pasti ada peraturan transfer, ada batasan pemain yang bisa dibeli oleh suatu klub agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam liga tersebut dan menguntungkan tim-tim yang memiliki dana besar, sementara tim-tim yang tidak memiliki dana terlalu banyak akan mengalami kesulitan dalam bersaing untuk proses transfer ini ya. Kemudian ada player agent 1 dan 2. Player agent ini orang yang menerima tawaran dari coach terkait jumlah dana yang ditawarkan pada kontrak pembelian, atau bisa dibilang ini proses pertama sebelum diarahkan ke pemain. Jadi coach ngontak player agentnya, karena setiap pemain bola itu pasti punya agen ya untuk dibeli gitu, agar dia bisa ngurusin kontraknya kontraknya bisa terus berjalan gitu, supaya dianya bisa fokus dalam bola aja udah gitu. Gak usah ngurusin surat dan segala macam. Kemudian
player 1 dan 2. Orang yang mengambil keputusan terkait setuju dan tidaknya proses pembelian dilakukan setelah tawaran dilakukan agennya dari coach. Jadi misalnya suatu coach itu pengen ngebeli pemain, dia kan harus kontak agennya dulu nih. Nah, dia menjelaskan nih misalnya digaji berapa, bonusnya berapa dari klub. Kemudian agennya itu menerima kan bukan laporan, tawarannya. Nah, nanti agen itu bakal ngasih ke si player, ke pemainnya yang ada di dalam agensinya. Dia bakal ngasih tahu ini dana yang akan diperoleh selama sang pemain bermain di klub tersebut. Entah segala macam bonus, uang, atau hak-hak yang bisa didapatkan lainnya. Dan setelah itu pemain tersebut akan memutuskan apakah dia akan pindah atau tidak. Kalau dia pindah, maka tawarannya akan berlanjut ke negotiation staff. Negotiation staff sendiri adalah pihak yang menyelesaikan proses transfer dengan memberikan sejumlah uang pada klub sang pemain yang dibeli. Jadi setelah pemain tersebut menerima tawaran dari klub dari coach yang ingin dari coach yang ingin membeli dia, maka si pemain ini maka setelah pemain itu setuju, pihak klub bakal memberikan perintah pada negotiation staff untuk menyelesaikan proses transfernya dengan memberikan uang pada klub yang pemainnya itu dibeli oleh mereka. Mungkin untuk grafis seperti ini, ada klub owner punya tanggung jawab pada eksekutif tim manajemen. Eksekutif tim manajemen memiliki tanggung jawab di financial staff dan coach. Sementara financial staff tanggung jawab mereka pada federation. Coach ada agent player 1 dan 2, sementara agent player 1 dan 2 punya masing-masing tanggung jawab yaitu di playernya masing-masing. Setelah itu player wajib memberikan infonya dan akhirnya akan diproses di negotiation staff. Demikianlah review latihan kelas online. Sekian dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua.